Matius 14 ayat 34 sampai dengan 36. Kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus demikian. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan, walaupun hanya menyentuh jumbai jubahnya. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ada seorang anak kecil, saat itu hujan baru saja reda. Memang anak ini agak lincah. Kalau orang mungkin nyebutnya apa, cicilan. Ia keluar rumah, ia main, tahu-tahu terpleset dan masuk ke got yang agak dalam. Lalu ada orang yang melihatnya dan mengatakan, hati-hati. Makanya kalau jalan itu lihat. Yang lain mengatakan, rasain. Gak mau diem sih. Jadi kamu terpleset, jatuh. Tapi ada seorang bapak lalu melihat, memandang anak itu dari atas, dan kemudian ia mencoba turun, mengulurkan tangan, dan mengangkat, membopongnya. Tentu saja bapak itu kotor dengan air got di sana. Saat itu apa yang dilakukan oleh si bapak itu tidak menghilangkan sakit dari anak kecil itu. Tapi anak kecil ini, ia tidak merasa sendiri. Ada yang menemani, bahkan menolong mengangkatnya. Perkara nanti lukanya dibalut, disembuhkan, dibersihkan, itu soal yang lain. Namun pada saat itu si anak ini minimal tidak hanya mendengar suara omelan, suara nasihat, tetapi ada orang yang peduli dan mau mendengar, menemani dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, Injil yang kita baca ini itu dimulai dengan kata setibanya di seberang. Dari mana mereka? Perjalanan apa yang ditempuh oleh Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya? Kita akan bisa menemukan kalau membaca sedikit kisah sebelumnya. Kisah sebelumnya adalah Yesus berjalan di atas air. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus telah memberi makan di situ 5.000 orang. Lalu bersama-sama dengan para murid, selesai semuanya itu,
mereka beristirahat dari kelelahan yang mereka alami setelah seharian melayani banyak orang, membagi-bagikan roti. Yesus naik ke atas bukit lalu berdoa dan meminta murid-muridnya untuk lebih dulu naik perahu ke seberang. Di situ terjadi sebuah peristiwa. Murid-murid tanpa Yesus dihadang oleh badai, oleh angin, oleh ombak dari danau itu. Mereka ketakutan. Namun ketakutan itu tidak dibiarkan sendiri. Yesus menjumpai mereka. Yesus berjalan di atas air danau itu. Lalu para murid melihat dan Petrus bertanya, "Apakah itu Engkau, Tuhan?" "Iya, kalau Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Yesus mengatakan, "Silakan jalan." Lalu Petrus berjalan menghampiri Yesus. Tapi ketika dilihatnya suara angin yang keras, ada riak ombak, matanya tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Petrus fokus kepada suara yang menakutkan, kepada riak ombak yang dia lihat, dan akhirnya ia tenggelam. Minta tolong. Untung Tuhan Yesus angkat menolongnya. Nah, peristiwa ini mendahului apa yang terjadi di seberang ini, yaitu di Genesaret. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang sudah dialami oleh para murid ketika mereka diselamatkan dari badai, dari ombak gelombang danau itu, bukan kemudian leha-leha. Bukan akhirnya mereka menikmati sendiri. Ini penting bagi setiap kita, orang percaya, bahwa ketika kita melewati suatu badai, suatu pergumulan, sesuatu yang tidak mudah, dan kita ditolong oleh Tuhan, bukan berarti kemudian kita, lega. Masalahku sudah selesai, masalahku sudah beres. Dalam cerita ini, Tuhan justru mengajak para murid-muridnya untuk sebuah tugas yang baru. Untuk sebuah pelayanan yang lain. Ini di seberang danau, di situ Genesaret. Ketika kita dibebaskan dari masalah pergumulan kita, mestinya kita menjadi anak Tuhan, pengikut Tuhan yang baik itu, kita mau melayani, mau berbagi. Nah, sampai di danau itu atau di seberang Genesaret itu, rupa-rupanya memang Yesus sudah dikenal oleh penduduk di sana. Buru-buru mereka memberitakan kehadiran Yesus. Oh, Yesus ada di sini. Mari kita pergi. Satu dengan yang lain sibuk memberitahu teman-temannya. Bahkan tidak hanya memberitahu,
Tetapi mereka dikatakan dalam ayat yang kita baca itu membawa semua orang yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka membawanya kepada Yesus untuk apa? Untuk dipulihkan, untuk disembuhkan. Saya kebayang ya kalau baca teks ini hanya kalimatnya sederhana, mereka membawa orang sakit. Tetapi bagaimana cara mereka membawa? Kalau orang itu adalah orang yang lumpuh, apa yang mereka lakukan? Tentu menggendong, membopongnya. Kalau ada orang yang buta, mereka harus dengan sabar mengikuti langkah orang buta itu untuk bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Mereka yang sakit ini dan itu rasanya ini harus diupayakan dan menguras tenaga. Harus memunculkan kreativitas mereka bagaimana caranya supaya si sakit ini ada dan bisa berhadapan dengan Tuhan. Dengan Tuhan Yesus yang mereka yakini dia pasti bisa menyembuhkan. Nah, kalau tadi kita bisa atau belajar dari para murid yang telah melewati badai, lalu mereka diajak bukan untuk menikmati kehidupan yang sudah lega itu, tapi terjun untuk melayani, maka penduduk Genesaret itu kita bisa belajar mereka yang sehat, mereka yang tahu, mereka yang kenal Tuhan Yesus, mereka itu tergerak untuk membantu, menolong orang-orang yang dalam kelemahan ini, yang dalam keadaan sakit, untuk bisa dipulihkan. Terus apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Jadi ketika Anda dan saya mengenal Tuhan yang kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan, itu artinya jangan puas hanya untuk diri sendiri. Tapi memberitakannya, membagikannya untuk orang lain. Supaya orang lain itu mengalami anugerah yang sama yang kita alami. Betul nantinya ada kerepotan, ada ongkos yang kita bayar, ada jerih lelah, ada tenaga dan pikiran yang kita curahkan di situ. Nah, ini adalah wujud sebetulnya terima kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama-tama sudah menolong menyelamatkan kita. Jadi mereka di Genesaret itu mengenal Tuhan Yesus bukan hanya sekedar tahu saja, tapi yakin betul, percaya sepenuhnya, dan kepercayaan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi membagikannya untuk orang lain di seluruh daerah itu. Jadi tugas kita adalah selain kita yakin dan percaya merespon karya Tuhan Yesus itu, maka seharusnya kita tidak egois. Kita harus belajar juga dengan semut. Kalau ia dapat makanan, dapat gula, tidak pernah ia menikmati sendirian. Ia akan memberikan sinyal, ia akan berjalan, mengundang, memberitahu orang-orang atau memberitahu semut-semut yang lain supaya ia bisa menikmati manisnya madu atau gula itu. Masa kita kalah dengan semut?
Kita telah mengalami kehidupan yang manis dengan Tuhan Yesus, yang menyertai menemani kita dalam setiap badai, dalam setiap pergumulan kita. Maka sudah saatnya lah bahwa kita memperkenalkan Tuhan yang kita percaya itu kepada orang lain. Bukan hanya dengan mulut saja, tetapi dengan upaya, dengan tenaga kita, dengan pikiran kreativitas kita, bahkan mungkin dengan emosi perasaan kita sepenuhnya. Nah, disinilah baru kita menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang sejati. Kesaksian tidak cukup hanya dengan mulut saja, tapi harus diperagakan dengan kepedulian yang nyata. Sama seperti Tuhan Yesus yang peduli kepada masalah kita, kepada pergumulan dan badai hidup kita. Kita pun mestinya mencontoh Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Kalau kami melihat kehidupan kami masa lalu, tentu ada banyak kesulitan bahkan badai dalam hidup kami. Yang Tuhan telah lepaskan, Tuhan telah bebaskan. Maka belajar dari firman-Mu, lepas dari badai itu bukan berarti kami menikmati hidup yang santai untuk diri sendiri. Tetapi Tuhan menginginkan kami semua meneruskan cinta Tuhan itu bagi sesama kami. Betul ada perjuangan, betul seperti mungkin bapak tadi yang menolong anak kecil akan kotor, akan basah. Tetapi disitulah sebenarnya ungkapan syukur kami bahwa kami telah menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara yang lain, khususnya yang sedang mengalami kesulitan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.